Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku pecinta audio sound system Indonesia ya. Hari ini kita di part 2, sesuai janji kita kemarin ya. Kita tetap membahas untuk mixer EFX 12 ya, Soundcraft ya. Ini yang kemarin sudah kita bahas secara sekilas. Hari ini kita lanjutkan dulurku ya, detail prakteknya seperti apa biar kita tahu semuanya. Buat teman-teman ya, sebelumnya yang belum subscribe silakan di subscribe dulu buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk yang belum diaktifkan loncengnya, diaktifkan dulu loncengnya biar kita sama-sama enak, sama-sama belajar. Nah, kalau sama-sama sedekah insya Allah enak dulurku ya, ilmunya juga cepat nyerap. Oke dulurku ya, kita langsung aja. Kalau kemarin kita sudah semuanya ya, kita sudah bahas terkait secara keseluruhan, cuma belum kita praktekkan. Oke, hari ini kita praktekkan ya, terkait ini fungsi dari ini ya, mic line. Kemarin sudah, ini harus pakai jack kanan apa sudah dijelaskan sebelumnya ya. Terus terkait fungsi gain, kalau gain hanya untuk lebar ya, kemarin sudah dijelaskan semuanya. Terus ini hari ini kita fungsikan ya, kita akan bahas tentang mic ya. Kalau mic satu persatu ya, ini digunakan untuk vokal atau suara-suara yang lemah dulurku ya. Misalkan suara yang lemah itu kan misalkan vokal ya, vokal itu pasti suaranya lemah, itu harus pakai yang mic ya, yang mic. Atau biasanya ini balance. Jadi penguatannya ini ada, walaupun nggak terlalu keras, kita istilahnya teriak-teriak, itu kalau balance itu sudah ada penguatnya sendiri. Ya, kalau unbalance ini kita agak ngoyo, katakanlah seperti itu, atau agak ngoyo kalau kita ngomong ya. Ini digunakan untuk apa? Yang memiliki volume dengan tingkat tinggi ya. Kalau khusus line ini bisa digunakan untuk keyboard. Nah, keyboard itu kan suaranya bisa dibesarkan. Untuk VCD, ya ini mengandung volume kan bisa dibesarkan. MP3 dan macam-macamnya bisa pakai line ya. Jelas ya. Kalau seperti ini bisa digunakan kalau untuk instrumennya, instrumen yang keras, misalkan ya gendang atau apa itu kan sudah keras suaranya. Bisa pakai yang di line ini. Cuma kalau untuk vokal, saya sarankan harus pakai yang di mic, jack mic ini ya. Khusus vokal wajib hukumnya kita pakai jack mic ini ya. Ya, yang ini sudah kita jelaskan kemarin, ini hukumnya wajib kalau pakai ini. Terus langsung kita lanjut aja ya. Di sini. Terus selanjutnya ada insert. Insert fungsinya apa ya? Fungsinya ini adalah biar kita kalau masukkan perangkat lain, kita kurang puas dengan misalkan ya, kita kurang puas untuk vokalnya, kita kurang puas dengan efeknya. Efeknya kok gini-gini aja ya, seperti itu ya. Baru nanti kita masukkan insert. Nah, ini untuk tambahan vokal, misalkan kita pakai Alexis atau apa-apa ya. Itu bisa kita gunakan, cuma saya nggak ada perangkatnya, jadi kita nggak cocokkan untuk insertnya. Terus untuk yang lainnya ini normal ya, gainnya kemarin sudah saya jelaskan, terus dan yang lain-lain sudah saya jelaskan ya. Terus kita lanjut, ada di sini tombol PFL. Nah, ini PFL ya, dan AUX yang kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas dulu PFL. PFL ini apa mas fungsinya? Ya ini ya. Ya. PFL ini adalah untuk mengetahui indikator sudah masuk atau belum. Jadi tanpa harus suara speakernya keluar, itu dengan ditekan tombol PFL gini, ini sudah tahu kita suaranya sudah masuk atau belum. Ya, tanpa harus speakernya nyala pun kita tahu lewat apa? Lewat indikator ini dulurku ya. Kita contohkan dulurku ya, ini sudah kita pasang di aux monitornya ya, seperti ini sudah kita pasang. Walaupun ini nggak keluar, suaranya nggak keluar ya, nggak keluar ke speaker, ininya nanti akan indikatornya akan tetap nyala. Kita tekan tombol PFL. Oke ya, kita coba ya.
kita tekan. Ini belum kita tekan, ya ini ya. Cek, gak keluar ya. Ini belum kita tekan. Ya, ini sekarang kita tekan. Walaupun ini nggak masuk ke suara ya. Kita lihat cek, 1 C he. Nah, kita nggak perlu lagi ngecek ini suaranya sudah masuk atau belum. Cukup tekan tombol PFL. Nah, fungsinya seperti itu dulurku ya. Kalau ditekan, PFL-nya ini sudah ditekan, jadi suara kita akan masuk walaupun itu belum masuk speaker atau ini belum kita nyalakan ya. Ini sudah nyala dulu kalau tombol PFL-nya. Ini belum, padahal fadernya ini belum terangkat. Semua belum terangkat, monitor pun juga masih belum. Kita hanya mengetahui istilahnya mic-nya ini berfungsi atau enggak, atau buat kontrol instrumen ya. Nah, ini buat kontrol instrumen, tekan aja nanti PFL. Kalau sudah selesai tinggal dikembalikan lagi terus sebelahnya. Kalau yang sebelahnya lagi fungsi mute, ya kita kalau mute ya berarti otomatis semua di rangkaian fader yang lurus ini, dalam satu fader ini ya, lurus ini semuanya akan mati kalau ditekan ya, seperti itu ya. Oke, kita coba kita buka dulu monitornya ya, kita contohkan untuk mute. Cek 1 sa. Ya, sudah bunyi dulu ya. Coba kita tekan mute-nya saja ya. Kita tekan mute. Ini kita tekan. Cek 1. Ya, nggak nyala dulu ya. Kalau kita balikan lagi nyala. Cek 1 di sa. Nah, sudah nyala dulu ya. Oke, selanjutnya sudah jelas ya dari tombol PFL dan mute. Mungkin untuk pemula sudah jelas, ini saya jelaskan secara detail biar nanti nggak ada yang WA lagi ya dulurku ya. Sudah saya jelaskan secara keseluruhan. Sekarang fungsi dari AUX. Nah, ini AUX ya, jelas ya. Mas, fungsinya AUX ini untuk apa, Mas? AUX ini semakin banyak itu memudahkan kita ketika kita live. Fungsinya adalah untuk kontrol kita, bisa kontrol panggung. Misalkan gitarnya mau minta kontrol sendiri suaranya, terus keyboardnya sendiri, terus yang lain-lain sendiri ya, misalkan ya gendangnya mau kontrol sendiri, ya berarti dibutuhkan AUX-nya ya banyak untuk yang di panggungnya, bukan cuma AUX 1 gini. Cuma kalau AUX 1 ya kita buat secara keseluruhan, harus kita buka gini AUX-nya. Oke ya, kita coba ini kita pakai tombol. Kalau AUX di sini ya, pengaruhnya itu di tombol sini, untuk keluarnya di sini. Jelas ya? Ada AUX 1 ya, AUX out 1, keluarnya di sini. Untuk tombol ini ya. Kalau kita matikan, dia nggak akan bunyi. Kita coba cek 1 ya, nggak bunyi ya. Oke, kita hidupkan, coba kita hidupkan AUX-nya. Cek 1 C C H. Bunyi ya teman-teman ya. Dari sini kita untuk mengaktifkan ya, untuk mengaktifkan fungsi AUX ini, volumenya di sini. Terus untuk kontrolnya di sini. Kalau karena ini Soundcraft EFX12 ini cuma satu AUX-nya ya, di sini cuma satu. Kalau mixer mungkin GT Lab nanti kita akan bahas, itu banyak AUX-nya sampai dengan 4. Kalau ini cuma satu ya, digunakan secara keseluruhan, nah nggak satu persatu ya instrumennya ya. Suling minta sendiri kan nggak cukup. Wes istilahnya ya secara keseluruhan aja untuk AUX-nya digunakan untuk monitor panggungnya, seperti itu ya. Sudah jelas dulurku ya dari fungsi AUX-nya. Terus AUX ini sendiri dulurku ya, ini berkaitan nanti dengan tombol ini dulurku ya. Ada pause, pre-pause ya, ada pre and pause. Apa sih Mas ini? Ini keterkaitannya dengan tombol ini dengan AUX. Nah, di sini ya jelas ya. Terkaitannya seperti apa? Oke, kita ataskan ya. Cek 1 this 1 cek 1 sa. Nah, ini posisi kita tekan, pre-pause-nya kita tekan. Ya, ini sudah kita tekan. Coba kita nggak tekan ya. Cek 1. Suaranya nggak bunyi. Kita tekan. Cek 1 this 1 ha. Nah, terus padahal ini fadernya belum diangkat kok sudah bunyi. Nah, ini fadernya belum ada diangkat, cuma dia sudah bisa keluar
pakai di monitornya sudah keluar. Fungsinya ya itu tadi. Kalau pre-pause itu ya yang kita tekan pre ya. Kita tekan di sini pre-pause ini ya, jelas ya. Di sini ya. Kalau kita tekan itu artinya bebas. Bebas gimana Mas? Ya kita untuk kontrol yang di panggung saja. Kita gunakan untuk yang di panggung saja. Jadi tanpa FOH-nya keluar, ini FOH ya. Ini speaker utamanya yang ada di lapangan ini, walaupun ini belum dinaikkan atau suaranya dibunyikan. Ini untuk kontrol panggungnya saja. Biar bisa bunyi ya, nggak mengganggu secara keseluruhan. Kita waktu tes cek sound, ketika hanya cek sound aja sudah mengganggu tetangga-tetangga yang jauh, itu kan nggak enak juga. Kita pakai ini, tombolnya ini ya. Jadi yang keluar hanya di AUX-nya saja ya, seperti itu ya. Seperti ini, walaupun ini fadernya masih belum dibuka, kita bisa tes seperti itu ya. Check one, check one. Nah ini sudah masuk. Kalau kita nggak tekan ya kita nggak masuk. Kalau ini nggak kita tekan nggak masuk ke monitor yang ada di panggung. Jadi panggung juga nggak bunyi. Check one. Ketika kita tekan itu akan bunyi. Check one, this one, ha. Oke ya, sudah jelas untuk yang dari pre and post. Mas, kalau yang post berarti gimana Mas? Kalau kita bebaskan atau kita nggak tekan ya, ini artinya dibebaskan ya, atau kita nggak tekan, itu berarti kita harus menggunakan fader ini dinaikkan dulu baru bunyi. Ya, kita coba ya dulurku ya. Oke, ini sudah saya bebaskan. Oke ya, ini sudah saya bebaskan, tidak ditekan ya untuk posnya ya. Nah, ini tidak ditekan. Oke, kita coba ya. Kita naikkan fadernya. Check one, check ha, Nah, ya, jelas ya dulurku ya. Jangan lupa kalau untuk yang ini harus di posisinya ya. Ya, terserah lah. Enaknya seperti apa. Baru nanti setelah ini sudah mentok, kok tenaganya nggak keluar, baru ditambahkan di gainnya. Nah, gain ini untuk memperlebar, bukan untuk memperkuat sinyal ya, cuma untuk memperlebar suara ya. Jelas ya, misalnya jangkauannya lebarnya di sekitar kita, biar nggak instrumen lain nggak masuk ya, kita kira-kira pakai gain ini ya. Bukan untuk menambah kekuatan suara, bukan ya. Kalau kekuatan suara ini sudah mentok, misalkan kita sudah mentok ya sudah, oke ya. Ini harus dibuka. Cuman satu lagi, ketika kita pakai, kita bebaskan ini ya, ini efeknya kok gak masuk Mas, kenapa Mas? Ya ini efeknya kan gak masuk ya. Ini efeknya gak masuk. Nah, kita harus buka. Kalau seperti ini harus kita buka dulu, biar bisa masuk di monitor. Nah, ya, biar bisa masuk di monitor ini harus kita buka dulu. Kalau nggak dibuka ini nggak bisa keluar untuk efeknya. Oke ya, kita coba ya. Check one. Nah, ini efeknya belum masuk. Kita coba. Check one, Nah, sudah ada delaynya ya. Nah, suaranya enak, mantul. Untuk Soundcraft ini lumayan dulu ya. Memang harganya murah meriah. Ada yang asli, terus ada yang grade A, KW1, KW2. Nah, kalau beredar di pasaran seperti itu. Cuman nggak apa-apa dulurku, untuk pemula ini bagus sekali ya. Untuk mixer Soundcraft EFX 12 ini bagus sekali untuk pemula. Fungsinya sudah jelas ya dulurku ya, semua kita sudah bahas. Untuk mengaktifkan ini dulurku ya, gimana sih cara menggunakan efeknya, kita akan bahas di berikutnya biar nggak terlalu lama. Nah kalau terlalu lama juga nggak enak dulurku ya. Oke, segitu saja buat teman-teman. Terima kasih saya ucapkan ya semuanya ya. Buat yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Dan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.